Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junior Maulani dari kelas A1 PGSD 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan saintifik. Untuk itu, mari kita menyaksikan videonya bersama-sama. Apa sih pendekatan saintifik itu? Pendekatan saintifik menurut Permendikbud nomor 103 tahun 2014, pendekatan saintifik bagian dari pendekatan pedagogis dalam pembelajaran yang diarahkan pada penerapan metode ilmiah. Proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip ditemukan. Tujuan pendekatan saintifik untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan, diperolehnya hasil belajar yang tinggi, untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide khususnya dalam menulis artikel ilmiah, dan untuk mengembangkan karakter siswa. Prinsip-prinsip pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa memperoleh kesempatan dan fasilitas untuk membangun diri sendiri, pengetahuannya, sehingga mereka memperoleh pemahaman yang mendalam dan dapat meningkatkan mutu kualitas siswa tersebut. Prinsip yang kedua, konsep diri atau self-concept digunakan untuk merujuk pada bagaimana siswa berpikir tentang atau memandang diri mereka sendiri. Di masa kanak-kanak, konsep diri cenderung dikaitkan dengan hal-hal yang konkret atau fisik seperti penampilan, item, dan tingkat keahlian. Sebagai anak tumbuh, mereka belajar tentang hal-hal seperti intrinsik, karakteristik batin, dan perbedaan psikologis. Karena setiap siswa akan bertingkah laku sesuai dengan konsep dirinya. Jika siswa memiliki konsep diri yang baik, maka dalam kehidupan selanjutnya, siswa akan bertingkah laku baik, begitu juga sebaliknya. Prinsip yang ketiga yaitu pembelajaran terhindar dari verbalisme. Terkadang, sifat verbalisme ini menjadi merusak apabila guru kurang memahami keadaan latar belakang pengalaman peserta didiknya dan meneruskan cara penyajiannya. Maka peserta didik akan cepat menjadi bosan dengan pelajaran itu. Situasi seperti ini dapat dicegah seandainya guru menggunakan gambar atau benda-benda lainnya untuk membantu memberikan contoh yang konkret dalam memberikan ilustrasi yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan kata-kata saja. Dengan perkataan lain, media gambar atau media lainnya dapat membantu usaha menghilangkan verbalisme dalam proses pembelajaran. Prinsip yang keempat, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep hukum dan prinsip. Di sini, mengasimilasi dan mengakomodasikan yaitu penyesuaian terhadap perubahan yang dilakukan siswa. Prinsip yang kelima yaitu pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Jadi, guru harus mengajarkan atau melatih peserta didik secara berpikir yang benar, baik itu berpikir kritis maupun kreatif. Kemampuan berpikir kritis ini sangat penting sekali dimiliki oleh siswa karena digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan masalah, mengambil keputusan, membujuk, menganalisis asumsi, dan melakukan penelitian ilmiah.
Prinsip yang keenam, pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Seorang guru dalam mengajar ternyata salah satu faktor yang penting untuk menumbuhkan motivasi belajar dalam diri para siswa. Bila guru terlihat lesu dan kurang bersemangat, maka para siswa juga akan menunjukkan hal yang sama. Diusahakan guru selalu tampil ceria dan bersemangat serta antusias di depan kelas. Prinsip yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. Siswa dilatih untuk menyampaikan sebuah informasi yang telah mereka pelajari sebelumnya lalu disampaikan kepada teman lainnya. Hal ini dilakukan agar peserta didik mampu menguasai dalam komunikasinya, agar peserta didik mempunyai rasa percaya diri dan bertanggung jawab atas apa yang mereka sampaikan. Prinsip yang kedelapan, adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Jika siswa mengalami kesalahan atau ketidakpastian tentang materi, maka guru harus memperbaiki dan mengarahkan pada pembelajaran yang sebenarnya agar siswa lebih paham kembali. Proses pembelajaran mengacu pada 3 ranah, yakni afektif, kognitif, dan psikomotor. Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal dan memahami. Afektif yang diukur bisa berupa minat, sikap, motivasi, dan konsep diri, nilai, apresiasi, dan sebagainya. Sedangkan psikomotor dilakukan terhadap proses maupun hasil belajar yang berupa tampilan, perilaku, atau kinerja. Langkah-langkah pendekatan saintifik menggunakan 5M. Langkah yang pertama yaitu mengamati. Siswa mengidentifikasi suatu objek melalui panca indera berupa penglihatan maupun pendengaran. Seperti guru memperlihatkan sebuah video atau gambar pembelajaran yang akan dipelajari pada hari itu. Langkah yang kedua yaitu menanya. Menanya merupakan kegiatan mengungkapkan suatu hal yang ingin diketahuinya. Setelah proses mengamati, siswa akan bertanya terkait materi dari video yang telah ditayangkan tadi. Pasti akan timbul sebuah pertanyaan dan rasa ingin tahu pada diri siswa. Langkah yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi atau data. Kegiatan ini mencari sebuah informasi sebagai bahan menganalisis ataupun dibuat kesimpulan di akhir nanti. Dari hasil mengamati dan menanya, siswa mampu mengumpulkan apa saja informasi yang telah mereka dapatkan, baik di dalam sebuah lembar kerja siswa ataupun dalam buku siswa dan buku sumber lainnya. Langkah yang keempat yaitu menalar atau mengasosiasikan. Mengasosiasikan atau mengolah informasi. Peserta didik menggunakan data atau informasi yang sudah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka rumuskan. Pada langkah ini, guru mengarahkan agar peserta didik dapat menghubung-hubungkan data atau informasi yang diperoleh untuk menarik kesimpulan. Hasil akhir dari tahap ini adalah simpulan-simpulan yang mereka jawaban atas pertanyaan yang dirumuskan pada langkah menanya. Langkah yang kelima yaitu mengkomunikasikan. Mengomunikasikan. Peserta didik menyampaikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada secara lisan atau tertulis. Pada tahap pembelajaran ini, peserta didik dapat memajang atau menampilkan hasilnya di ruang kelas. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran mengenai pendekatan saintifik. Semoga apa yang saya sampaikan
menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.